Assalamualaikum, saya Melani selaku reporter yang akan menginformasikan terkait PPTQ. PPTQ merupakan program unggulan IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang tempatnya berada di Mahat Al-Jamiah. PPTQ sendiri memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman dan juga praktik dalam membaca Al-Quran dengan baik. Berikut kegiatannya. Assalamualaikum teteh. Salam. Ya, Nama dengan siapa? aku Rini. Aku Eva. Aku Sania. Ya. Alasan ikut PPTQ kenapa? Tetehnya? Nah, aku personalnya ya pengen menuhin nilai aja. Ya, kalau teteh? Kurang lebih sama sih kan, pengen dapat sertif gitulah. Terus kalau buat alasan secara objektifnya ya pengen belajar aja, mengulas materi tentang PPTQ yang udah dipelajari gitu. Sehingga bisa diaplikasiin pas ngaji. Oke. Kalau teteh? Ya kurang lebih sama mereka juga gitu. Ya pengen dapat SKL secepatnya gitu. Ya, gitu. Kalau kegiatannya di hari apa aja sama jam berapa? Kegiatannya hari Sabtu sama Minggu. Kalau kita kan dari yang pagi, kalau hari Sabtunya jam 8 sampai jam 1 ya, jam 12-an. Minggunya juga sama. Sama. Kalau perasaannya gimana? Ikut kegiatan PPTQ ini? Ya senang punya banyak teman baru. Kalau tetehnya? Ya senang aja sih nikmatin ya, walaupun emang perlu kesabaran gitu. Dapat teman baru, bisa kenalan gitu. Ini aku baru kenal mereka. Kurang lebih aku juga sama sih sama mereka gitu, kayak ya senang aja bisa ngaji lagi. Ya. Pastinya tetehnya setelah mengikuti PPTQ ini memiliki harapan. Pengen tahu apa aja sih harapan yang teteh punya setelah mengikuti PPTQ ini? Harapannya ya biar bisa cepet dapet SKL, ya juga dapet ilmu juga mungkin. Itu aja. Ada harapan lainnya? Kalau aku paling lebih ke ini aja, kayak ngelancarin sih, mengulas kembali gitu ya, baik dari segi tajwidnya, makhrajul huruf dan lain sebagainya gitu. Dan buat hafalan juga, nah kalau bisa sih jangan berhenti sampai di sini doang. Pas selesai PPTQ selanjutnya juga harus ditingkatin lagi hafalan tuh, diterusin. Kalau bisa 30 lah gitu. Amin. Amin. Semoga teteh selama mengikuti pembelajaran PPTQ ini memiliki hasil dan harapan yang sesuai ya teh ya. Amin. Cita-cita dan impiannya terkabul setelah ikut PPTQ ini. Amin. Sekian, terima kasih ya teh wawancara. Makasih ya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Melani dari jurusan Akidah Filsafat Islam semester 6. Mohon izin mewawancarai Bapak terkait PPTQ. Iya, mangga silahkan. Alhamdulillah dengan terbuka kita menerima. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Saya Aleh. Nama saya Aleh Lukman Hakim. Saya dikenal dengan nama Alehnya. Ya, gimana? Ya, dari PPTQ kan merupakan program unggulan IAIN ya Pak ya? Ya, sejak awal saya masuk ke sini tahun 2011 sampai sekarang katanya PPTQ adalah program unggulan. Tapi secara administrasi saya nggak ngerti yang disebut program unggulan itu seperti apa. Kegiatan PPTQ itu semacam apa aja ya Pak ya? Kegiatan PPTQ adalah bimbingan yang diawali dengan bimbingan membaca Al-Quran awalnya. Kalau bisa berlanjut itu sampai kepada tafsir Quran terjemah. Kalau bisa berlanjut ini ya. Nah, tapi memang kalau dilihat dari latar belakangnya memang PPTQ itu muncul menurut
kepala PPTQ yang dulu Pak Kiai Amir bahwa PPTQ asal usulnya di tahun 2002 yang dulu namanya UPPQ, terus berubah menjadi UP kita, terus kemudian menjadi PPTQ. Nah, berawal dari tahun 2002 di di bawah yayasan nggak tahu, yayasan milik YIN. Kemudian sekarangnya masuk ke dalam program, lalu sekarang menjadi pusat pusat pengembangan pembelajaran tilawatil Quran, kemudian menjadi unit program pembelajaran tilawatil Quran, dan sekarang berada sejak 2019 berada dalam naungan Ma'had Al-Jami'ah. Jadi dulu awal munculnya itu independen sendiri di bawah yayasan, masuk ke kampus menjadi program, kemudian diunggulkan katanya, tapi saya nggak tahu pengunggulannya seperti apa, saya kurang paham ya. Kemudian menjadi pusat kegiatan, ya pusat lah, instansi tersendiri. Lalu kemudian menjadi unit lebih kecil lagi, turun, terus sekarang menjadi program di Ma'had. Jadi PPTQ itu telah berdiri sejak tahun 2019, Pak. 2002. Iya. 2002 berkembang menjadi PPTQ 2007 dah. Terus kemudian jadi pusat, kemudian jadi unit, kemudian sekarang di bawah naungan Ma'had menjadi satu program. Ya. Siapa ya Pak kalau boleh tahu pendiri dari PPTQ itu? Kalau pendiri jelas rektor saat itu. Oh. Sebelum Pak Maksum, kemudian dibela habis-habisan oleh Pak Maksum, dipertahankan habis-habisan oleh Pak Maksum sebagai Pak Rektor saat itu, kemudian dilanjutkan oleh Pak Sumanta, dan sekarang menjadi program di bawah pimpinan Pak Rektor yang sekarang. Jadi kalau ditanya pendirinya, yang paling utama adalah Pak Rektor. Iya. Sebelum Pak Maksum, saya nggak tahu, Pak Imron berarti. Pak Imron, Pak Amir, Pak Selamat Firdaus, Pak Jamali, dan kesini sampai sekarang. Gimana? Apalagi? Kegiatan PPTQ itu selain mengaji dan membaca Al-Quran ada lagi gak Pak? Dan teruntuk semester berapa gitu? PPTQ itu memiliki kompetensi yang seharusnya dimiliki secara utuh oleh mahasiswa di semester, bahkan sebelum masuk YIN. Sebelum masuk YIN, mahasiswa itu paling tidak sudah fasih membaca Al-Quran, paling tidak itu. Tapi faktanya mungkin tahun 2002 itu akhirnya diinisiasi, lahir karena banyak input yang masuk ke YIN itu ternyata masih belum fasih dalam membaca Al-Quran, sehingga dipaksalah itu untuk lahir. Daripada nanti menjadi keluhan bagi para konsumernya kita kan masyarakat. Iya. Kalau masyarakat mengeluhkan soal baca Quran kan memalukan sekali. Nah, dari situlah kemudian masuk PPTQ sebagai program. Kemudian berkembang sampai pada mujawad sebetulnya. PPTQ berkutat dalam membaca Al-Quran sesuai ilmu tajwid dalam aliran hafaz. Kemudian pernah berkembang menjadi seperti Pak Muhadis itu kan ada Qiraah Sab'ah. Kemudian berkembang lagi ada kaligrafi Ibu Eri dulu sih. Tapi sekarang karena dari tahun ke tahun yang ditangani oleh kita adalah mahasiswa yang masih semester 1 dan 2, maka yang ditangani ya nggak jauh-jauh dari itu, membaca Al-Quran dan memahami ilmu tajwid serta hafalan Al-Quran. Sekarang pembantunya PPTQ banyak. Iya. Ada HTQ,
ada FK3, ada Himpasi, itu yang ikut membantu dan metode-metode yang berkembang. Sehingga PPTQ diharapkan menjadi lembaga sertifikasi. Harusnya sekarang kan sudah mau jadi universitas nih. PPTQ mestinya menjadi lembaga khusus sertifikasi Al-Qur'an. Harusnya sih begitu. Mulai dari sertifikasi tilawah, sertifikasi tafsir, atau apapun lah yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Setahu saya kan di kampus-kampus Unip Islam itu katanya PPTQ itu nggak ada ya. Kalau di AYN tuh kenapa diadain Pak? Bukan nggak ada. Di UIN Jakarta ada UPPQ. Oh, iya sih. Ada unit tersendiri. Di Bandung juga ada. Hanya mereka kan namanya juga kampus, punya sistem dan cara masing-masing. Iya sih. Betul. Tidak bisa dipukul rata begitu saja. Iya. Mereka punya cara masing-masing. Inilah caranya IAIN Cirebon dalam mengelola Al-Qur'annya. Mungkin saya juga pernah kuliah di UIN Jakarta. Di sana juga sama ada ujiannya. Sama di tes baca Quran, tajwid. Memang metodenya berbeda. Nah, itu sih wajar kan? Satu sekolah dengan sekolah yang lain pasti memiliki metode yang berbeda-beda. Hanya saja momoknya mungkin di opini mahasiswa, waduh susah banget nanti PPTQ. Padahal faktanya saya nggak tahu tuh. Nggak sesulit itu ya. Kayaknya sih begitu menurut saya mah. Iya. Apalagi mahasiswa betul-betul dibimbing nih. Yang lain udah pada libur nih masih Bimbingan. ada pertemuan-pertemuan, pemantapan. Nah, cari pengajar yang begini tuh akan agak repot. Mana ada. Apalagi yang udah PNS, sudah doktor, udah keren gitu ya, keilmuannya sudah luas, tiba-tiba harus ulet tekun mengajarin satu kata panjang pendek. Jarang yang mau. Kalau dari PPTQ IAIN ini sendiri itu tujuan dan visi misinya apa ya Pak? Kalau visi misinya saya lupa ya. Ini visinya Tujuan jelas. umum. Terwujudnya pusat sebagai pemantapan akidah dan akhlak serta pengembangan ilmu tradisi keislaman. Oh, ini sih Mahad ya. Kalau PPTQ-nya, nah, sebentar. Yang jelas sih, ya. Azamnya itu mengentaskan buta huruf dan bahasa Al-Quran, sivitas akademika. Itu azam. Kalau visinya, PPTQ ini menjadi pusat pengembangan umat berwawasan dan berakhlak Qurani. Walaupun kitanya juga masih belajar berakhlak Qurani ya. Misinya jelas membina calon intelektual muslim menjadi generasi yang mencintai, menghayati dan mengamalkan Al-Quran. Bukan generasi yang takut sama Al-Quran ya. Awas nih. Nggak perlu takut. Iya. Nggak perlu takut. Ya, tujuannya jelas ya. Menyiapkan calon intelektual muslim yang terampil dan cakap membaca Quran. Kemudian memiliki keterampilan khusus di bidang Al-Quran. Entah itu di mujawadnya, entah itu di qiraah sab'annya, entah itu di tafsirnya. Kemudian PPTQ juga berharap, namanya juga ingin menjadi laboratorium dalam bidang Al-Quran. Dan itu pernah terjadi pada zaman Pak Maksum. PPTQ di pintunya tulis laboratorium Al-Quran. Dulu pernah. Kalau sekarang wallahu alam, karena biasanya beda kepemimpinan, ganti kepemimpinan, ada wilayah fokus masing-masing. Bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil, bisa jadi biasa-biasa aja. Bisa jadi dihilangin juga ya. Ya bisa jadi. Iya. Di mana? Bagaimana sih pendapat Bapak terkait PPTQ ini dan harapannya buat mahasiswa yang lagi jalanin PPTQ ini, Pak? Ya memang tidak semuanya pengajar di PPTQ itu solid ya. Ada aja masalah itu, ada saja 1-2. Tapi masalah yang sedikit biasanya itulah yang muncul. Mahasiswa yang sampai semester atas nggak lulus ternyata belum pernah bimbingan. Belum pernah ikut begini tuh.
Iya. Belum pernah ikut sama sekali terus kemudian demo. Coba logikanya di mana? Ikut kehadiran belum pernah, bimbingan liburan belum pernah ikut, bimbingan di luar juga nggak pernah ikut. Tiba-tiba minta lulus. Coba gimana tuh? Nggak logis ya. Nggak logis kan? Ya kalau logis sih monggo-monggo aja. Nggak logis menurut saya sih. Wong masa minta lulus belum diuji-uji acan. Terus diuji bacaannya kurang bagus. Saya minta silahkan belajar lagi. Kan belajarnya boleh di sini, boleh di PPTQ, boleh di pesantren, boleh di mana-mana aja. Yang penting datang-datang. Kalau bacanya bagus, nggak mungkin nggak lulus. Iya. Nggak mungkin nggak lulus. Minimal standar. Dan saya yakin kalau mahasiswa banyak tadarus sendiri, tadarus murotal dengerin, ya PPTQ yang hanya 16 kali pertemuan atau 14 kali pertemuan itu hanya untuk menunjang saja. Jadi kelulusan dalam hal ini bagi mahasiswa tergantung mahasiswanya. Mereka mau deres enggak. Kayak kita mau jadi S1, masa tenang-tenang aja tiba-tiba S1 kan? Iya, benar. Ada proses yang harus dilalui. PPTQ juga kalau mahasiswanya memang punya kemampuan, punya keterampilan yang memang sudah siap, pasti nggak ada masalah. Ya saya teliti-teliti, ya sampai hari ini hanya mahasiswa yang satu nggak pernah ikut PPTQ, nggak pernah datang ke PPTQ, nggak pernah konsultasi, mereka yang bermasalah di kemudian hari. Lagi-lagi semua kebijakan yang sudah dirancang, sudah dibuat sedemikian rupa ini tergantung pada pimpinan saat ini. Apakah hapus umumnya? Ya silahkan, resikonya ditanggung. Iya kan? Iya. Kalau yang kita perjuangkan selama ini itu adalah sebuah keburukan, ya mangga. Silahkan ditanggung masing-masing. Gitu aja, nggak ada masalah. Yang jelas, saya adanya PPTQ di IAIN ini termasuk ya alhamdulillah. Iya. Membuat mahasiswa jadi melek. Oh iya, bacaan Quran. Manfaatnya juga jelas kan? Iya, jelas. Bukan untuk sendiri, tapi untuk keluarga, dan seterusnya bahkan sampai mati. Iya, sampai. Kalau kita pintar ilmu dunia, mungkin setelah mati tinggal pertanyaannya ilmu itu untuk apa? Tapi bisa ngaji, nanti bisa didik anaknya bisa ngaji, bisa doain, bisa bacanya benar. Kemudian nanti setelah kita mati, kita didoain. Kalau harapan saya secara pribadi, mudah-mudahan mahasiswa yang lulus itu mau mengirimkan walaupun itu 1 kali bacaan surat Al-Fatihah kepada para pengajar PPTQ yang sudah meninggal, Amin. yang sedang ada masalah, dan lain sebagainya. Itu harapan saya. Iya. Jadi nggak ada masalah kesulitan enggak. Saya pengen didoakan. Iya. Semoga kita semua selamat dunia akhirat. Iya, amin. Biar saling mendoakan ya Iya. dengan mengirim Al-Fatihah. Oke, Ya, apa lagi? Cukup itu aja sih Pak. Cukup ya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Oke, terima kasih. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.